Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan presentasi untuk UAS Inquiry Terbimbing dalam penelitian artikel jurnal internasional. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Turman, NIM 123 kelas 6D. Untuk artikel jurnal, untuk jurnalnya di sini yaitu evaluasi keterampilan ilmiah siswa sekolah menengah, perspektif dari mengajukan tindakan dan interpreting hasil. Untuk jurnalnya ini yaitu jurnal penelitian pendidikan IPA. Untuk volume dan halaman, nah di sini untuk volumenya yaitu 5 dan halamannya 80 sampai 86. Tahun 2020. Untuk penulis yaitu Muhammad Arif Mahdianur dan Wibowo Ramadhani. Nah, untuk pendahuluan. Nah, salah satu pertanyaan filosofi mendasar yang berkaitan dengan kondisi manusia adalah bagaimana individu mengetahui sesuatu. Kerangka konseptual pendidikan sains, khususnya di Amerika Serikat, juga telah berubah, yaitu penekanan pada penggunaan praktik ilmiah dalam kegiatan inquiry ilmiah dan dalam proses penilaian yang juga melibatkan kinerja inquiry ilmiah siswa. Pertanyaan-pertanyaan filosofi dan perubahan dalam kerangka konseptual pendidikan sains ini dijembatani oleh pengertian inquiry filosofis dan inquiry ilmiah yang berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk berpikir secara ilmiah. Nah, ini juga bagian dari pendahuluan. Dan yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan inquiry ilmiah dapat dibagi menjadi beberapa klaster, dan setiap klaster terdiri dari beberapa indikator. Kemampuan atau sub keterampilan mengukur setiap indikator melalui kinerja siswa, dapat menambah wawasan guru berupa data diagnostik untuk membenahi kurikulum agar sesuai dengan pembelajaran berbasis inquiry dengan pendekatan scientific practice. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengaturan alam kelas. Setting alam kelas yang dimaksud adalah kegiatan pembelajaran IPA dalam fisika dengan topik energi. Nah, itu untuk metode. Nah, di sini juga ada analisis data penelitian, di mana konteks penelitian ini menekankan pada tanggapan tertulis dalam LKS yang diisi oleh masing-masing peserta. Tanggapan tersebut kemudian dikodifikasi dan dikelompokkan berdasarkan dua jenis keterampilan inquiry ilmiah, yaitu mengusulkan tindakan dan menginterpretasikan hasil. Itu untuk analisis data penelitian. Di sini juga ada hasil penelitian dan pembahasan, di mana pada artikel ini untuk hasil kemampuan merencanakan eksperimen dan menuliskan masalah atau membuat pertanyaan penelitian juga menunjukkan hasil yang rendah, meskipun masih lebih baik daripada kemampuan merumuskan hipotesis. Rata-rata persentase kemampuan membuat rencana adalah 29,98%. Sedangkan kemampuan mendefinisikan masalah atau pertanyaan penelitian yaitu sebesar 26%. Rendahnya kemampuan merencanakan eksperimen dan merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian memperkuat temuan selama ini, bahwa pembelajaran IPA di tingkat sekolah menengah masih belum berbasis inquiry. Perencanaan eksperimen yang mengarah pada pembentukan pertanyaan penelitian ini adalah kegiatan terpenting dalam pembelajaran berbasis inquiry yang berhasil. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan data keterampilan inquiry ilmiah atau mengusulkan tindakan dan menginterpretasikan hasil, tampaknya perlu mengubah pendekatan pembelajaran inquiry berbasis eksperimen.
Proses eksperimen ini seharusnya tidak hanya dipandang sebagai proses untuk mendorong kegiatan eksperimen di laboratorium seperti yang dilakukan oleh para ilmuwan. Keterampilan inquiry ilmiah harus dilihat sebagai bentuk praktik ilmiah dan melibatkan kinerja inquiry ilmiah siswa. Ide dari praktik saintifik dalam proses pembelajaran IPA haruslah pendekatan multifaset yang melibatkan aspek konseptual, prosedural, epistemologis, keamanan, temporal, materi, dan sosial. Secara rinci, pengelompokan keilmuan atau praktik sains dibagi menjadi 3, yaitu investigasi, sense making, dan critiquing. Itu merupakan kesimpulan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.